Oke, setelah kita tahu apa itu dioda, jadi kita lanjut aja. Ada pendekatan beberapa di dioda ini. Yang pertama ada pendekatan pertama, pendekatan kedua, dan pendekatan ketiga. Jadi untuk pendekatan pertama, itu anggapannya bahwa ada dua jenis dari dioda, ada forward bias dan ada reverse bias. Jadi kalau forward bias, dia itu tegangan anoda sumber tegangan menerima sumber tegangan positif yang melewati dari dioda tersebut, yang dimana pada forward bias itu mempunyai tegangan keni. Tegangan keni itu berapa? Jadi tadi sudah saya kasih tahu yang dimana ada dua jenis dari dioda, ada yang germanium, ada yang silikon. Jadi jika dia yang germanium, dia itu besaran dari tegangan keninya itu adalah 0,3. Jadi 0,3 volt. Sedangkan untuk yang silikon itu besarannya 0,7 volt. Jadi untuk forward bias bisa dikatakan sebagai saklar tertutup, dan untuk reverse bias itu bisa dikatakan sebagai saklar terbuka. Oke, lanjut untuk pendekatan dioda kedua. Jadi sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa setiap dioda itu mempunyai tegangan keni untuk forward bias. Jadi anggapannya gini, ketika dioda menerima tegangan sebesar 0, anggapannya 0, dioda tersebut tidak mengalirkan arus. Jadi anggapannya ini kurvanya gini, ini VD dan ini ID. Nah, ketika dioda tersebut menerima 0 voltage, maka arusnya itu keadaannya adalah 0. Nah, ketika dia melewati dari 0, contohnya melewati tegangan keni, contohnya kita memakai silikon, yang silikon itu adalah 0,7. Ketika dia sudah melewati 0,7, maka arus ID itu meningkat. Nah, mungkin itu untuk forward bias yang menggunakan tegangan keni. Sedangkan untuk reverse bias, dia berbeda dengan yang namanya forward bias. Di reverse bias itu menggunakan breakdown voltage, yang dimana ketika voltage melewati dioda sebesar 0,7, maka arus itu langsung meningkat secara signifikan, yang dimana aturan dari dioda yang membuat kalau dia reverse bias, maka tegangan tersebut akan merusak dioda tersebut. Jadi kita jarang menggunakan yang namanya dioda reverse bias. Nah, yang biasanya menggunakan teknik reverse bias itu adalah dioda Zener. Nanti kita bahas setelah ini. Nah, yang ketiga itu adalah pendekatan ketiga dari dioda, yang dimana kita menggunakan yang namanya resistansi bulk. Apa itu resistansi bulk? Jadi setiap dioda itu mempunyai yang namanya resistansi internal. Jadi dioda tersebut sudah ada resistansi atau hambatan dari internal tersebut. Jadi bisa dikatakan resistansi itu gabungan dari resistansi dari resistor yang sudah dalam rangkaian tersebut.